Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah. Kali ini akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi Quizizz. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi Quizizz itu merupakan web tool untuk membuat kuis interaktif, sehingga membuat penilaian yang kita lakukan terhadap siswa itu menjadi penilaian yang sangat menyenangkan. Di sini saya akan membagikan langkah-langkah membuat soal di dalam aplikasi Quizizz. Jadi yang pertama, kita buka Google Chrome, terus kita klik di pencarian Quizizz, kemudian enter. Nah, di menu ini kita pilih tampilan yang paling di atas, yaitu Quizizz Free Online. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk untuk membuat Quizizz. Nah, di sini sudah ada tampilan topik atau subtopik apa yang Anda ajar hari ini. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau buat Quizizz tentang matematika, pengetahuan alam. Di sini ada sebenarnya banyak sekali pilihan. Nah, kemudian di sebelah kiri ada juga tampilan membuat soal secara langsung. Kemudian selain itu ada juga mencari. Kalau kita cuma mau soalnya dicari, ya ada di pencarian, ada juga di perpustakaanku, ada hasil kelas, pengaturan, dan masih banyak. Namun yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara membuat soal sendiri di dalam aplikasi Quizizz. Jadi pertama kita klik buat, kita pilih kuis, kemudian kita memilih buat dari awal. Nah, di sini ada beberapa jenis pilihan, ya, jenis soal yang akan kita buat. Kalau misalnya kita mau membuat jenis soal pilihan ganda, ada juga isian singkat, dan ada juga analisis. Nah, sekarang kita akan belajar buat soal pilihan ganda. Kita klik. Nah, di tampilan ini teman-teman bisa langsung mengetik soal yang akan dibuat. Bisa juga kalau misalnya soal yang akan kita buat itu berupa gambar, ya kita tambahkan gambar lewat menu ini, tampilan ini. Bisa juga menggunakan audio dan video. Nah, sekarang kita mau buat soal yang diketik langsung. 23 ditambah 12 sama dengan, di bagian bawah kita bisa menuliskan pilihan jawaban 30, kemudian yang kedua 25, terus 35, atau 45. Nah, setelah kita menulis pilihan, kita diminta untuk menandai jawaban yang paling tepat. Jadi kalau 23 ditambah 12 sama dengan 35. Setelah kita klik, kita simpan soal.
Di sini kita bisa mengatur waktu, durasi tampilan soal pada saat dikerjakan. Saya memilih waktunya 30 detik. Nah, di sini juga ada poin. Kalau misalnya pilihan ganda, kalau jawaban yang dipilih itu tepat, maka poinnya itu 1. Kita pilih 1. Nah, kemudian di sini juga ada menu edit. Setelah kita menulis soal, ternyata soalnya ada yang mau diperbaiki, maka kita bisa memperbaiki di menu edit pertanyaan. Nah, kita bisa ganti di sini. Kalau misalnya pertanyaannya sudah diedit, kita bisa simpan kembali. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita mau menambah soal, kita tambahkan soal ya, ada di bawah, ada juga di atas. Kita pilih yang di bawah. Kita pilih kembali pilihan ganda. Kita tambahkan gambar. Terus bisa juga gambarnya langsung diunggah dari perangkat, atau dari apabila sudah ada gambar yang sudah kita simpan di dalam laptop kita, bisa juga kita pencarian langsung. Nah, kalau kita mau cari, misalnya kita akan mencari gambar pensil. Nah, di sini sudah muncul. Kita mau memilih misalnya ini. Nah, setelah gambarnya sudah terpilih, kita simpan. Nah, maka di sini akan muncul gambar yang telah kita simpan tadi. Gambar pensil berikut berjumlah misalnya ada berapa pensil di sini? 1, 2, 3. Kita kasih pilihan jawaban 7, 8, 9, 10. Nah, terus kita tandai jawaban yang paling tepat, yaitu 9. Terus kita simpan. Kemudian kita mau tambah lagi soalnya. Misalnya soal yang akan kita buat itu adalah soal isian singkat ya. Misalnya lambang bilangan negatif 5 adalah lambang bilangan negatif 5 adalah, terus kita klik jawaban di sini. Oke, setelah diketik jawabannya, kita simpan soal. Di sini saya cuma memberikan contoh dalam menuliskan soal. Nah, setelah kita buat soal, kita akan membagikan ya, sudah siap kita bagikan kepada siswa kita. Namun sebelumnya kita simpan dulu. Nah, di sini kita akan memberikan judul ya, nama operasi hitung bilangan bulat misalnya ya.
matematika kelas 3, terus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita pilih terlihat oleh publik. Nah, di sini juga kita bisa memberikan gambar untuk profil soal kuisis yang telah kita buat. Misalnya kita cari di sini gambar bilangan. Oke. Setelah gambar bilangannya muncul, kita simpan. Nah, di sini sudah tampil judul profil soal kuisis yang telah kita buat. Nah, di sini kalau misalnya ditugaskan, ya kita akan memilih waktu, misalnya kapan tugas itu akan dikerja. Nah, di sini upaya peserta kita bisa memilih default, terus kita menuliskan batas waktu pengerjaan kuisis yang akan kita berikan. Kemudian kita scroll ke bawah, ada impor kelas baru dari di sini ada pilihan classroom. Kalau misalnya kita sudah memiliki classroom, kemudian ada juga buat kelas kalau kita mau buat kelas. Kemudian soal diacak, ya. Kalau misalnya soalnya dimasuk kembali maka soalnya akan teracak. Nomor soalnya, ya, pilihan jawaban juga seperti itu akan teracak. Nah, di sini juga ada musiknya. Jadi kalau soal kuisisnya sudah tampil, maka ada musik di dalamnya. Setelah itu kita akan tugaskan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kita mau bagikan ke siswa kita dalam bentuk link, ya kita saling linknya, atau kita mau menggunakan kode, atau bisa juga menggunakan kode barcode. Nah, kalau sudah kita bagikan linknya kepada siswa kita, maka kita bisa mengklik mulai sekarang. Berarti siswanya sudah bisa mulai mengerjakan soal kuisis yang kita bagikan. Sekarang kita mau lihat bagaimana kalau kita mau pengerjaan kuisisnya dimulai dari sekarang. Jadi kita klik mulai sekarang. Nah, di sini ada muncul beberapa tampilan. Kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan model klasik atau penugasan atau kecepatan guru, apakah itu ujian, mode tim atau mode kertas. Nah, di sini kita akan pilih mode klasik. Nah, kalau sudah kita memilih, nah kita klik mulai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau begini kita bisa saling linknya, terus kita kirimkan ke grup WA siswa kita. Di menu tampilan ini, semisalnya ada siswa yang sudah bergabung, maka dia akan muncul di sini sesuai dengan karakter yang mereka pilih. Nah, begitu kita melihat bahwa siswanya sudah tampil semua, maka kita bisa menekan tombol mulai untuk memulai mengerjakan kuisisnya. Begitu pula apabila sudah selesai, kita bisa mengakhiri dengan mengetik tombol akhiri. Selain itu, kalau misalnya
kebetulan di dalam kelas kita, siswa kita itu tidak mendukung untuk memberikan penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Kita juga bisa langsung mencetak soal yang telah kita buat. Ada di sini tanda print, kita cetak kuis. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kita bisa langsung print soal, kemudian kita bagikan kepada siswa kita. Nah, itulah tadi tutorial dari saya mengenai bagaimana cara membuat soal di dalam aplikasi Quizizz, kemudian bagaimana cara membagikan Quizizz kita kepada siswa kita. Nah, demikian video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa terinspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.